Yang masuk diidentifikasi dulu. Di bagian atas ya. P ditambah R1 ya, ditambah R1, perhatikan di bagian atas. Bagian atas ini, ya. Di bagian paling atas, perhatikan. Nah, yang masuk sama dengan yang keluar, ya. Atau yang masuk dikurangi dengan yang keluar sama dengan yang tersimpan, ya. Seperti rumus yang pertama tadi yang sederhana, ya. I sama dengan, ya, Q I dikurang Q sama dengan storage, ya. Jadi input dikurangi dengan air yang mengalir keluar sama dengan storage. Storage itu delta S. Nah, sekarang semua yang masuk ke permukaan diidentifikasi. P ditambah dengan R1. P ditambah dengan R1. Oke? Nah, sekarang apa lagi yang masuk? Yang masuk ke permukaan. Perhatikan RG. Perhatikan RG ini. RG dari mana RG? Dari bawah. Jadi dia bergerak dari bawah. Jadi air bergerak dari bawah masuk ke permukaan. Makanya ditambah dengan RG, ya. Nah, setelah itu nggak ada lagi, ya. Nggak ada lagi. Ini penambahan begitu saja. Kemudian perhatikan, ya, dikurangi dengan R2, ini R2 yang mengalir keluar, kurangi dengan R2, dikurangi dengan EG, ini EG, kurangi dengan EG, nih. Kemudian dikurangi dengan TS, ini TS, ya, TS. Kemudian dikurangi dengan I. I itu adalah yang mengalir keluar dari permukaan. I, ya, ini yang mengalir keluar dari permukaan. Oke. Jadi akhirnya kita bisa sesuaikan P ditambah R1 min R2 ditambah RG min ES min TS min I, ya, yaitu infiltrasi sama dengan delta S yang di sini disebut SS. Itu SS ini adalah delta SS, ya, delta SS nih. Nah, sekarang kita lihat bagian bawah, ya, ini G1 yang masuk, G2 yang keluar, terus ada masuk input, ya, I input masuk di bawah, terus ada delta SG, delta SG. Tapi jangan lupa, ada yang keluar. Apa yang keluar? RG yang keluar, EG juga keluar, dan TG juga keluar. Oleh karena itu, maka keseimbangan air pada bagian bawah permukaan sama dengan I, yaitu I yang masuk ke bagian bawah, masuk, ditambah dengan G1, ini masuk, ini G2 keluar, dikurangi G2, kemudian ada lagi yang keluar ke atas, yaitu RG, ada lagi yang keluar ke atas EG, dan ada juga yang keluar ke atas TG. Ya, sama dengan delta SG. Ya, sama dengan delta SG. Oleh karena itu, maka kalau kita gabung, ya, gabung kedua-duanya untuk lahan, total lahan, permukaan dan bagian bawah, maka kira-kira neracanya seperti ini. P dikurangi R2 min R1 ini digabung, ya, digabung. ES tambah EG dikurangi dengan TS tambah TG dikurangi dengan G2 dikurangi dengan S1. G1 itu sama dengan delta S. S ditambah dengan SG. Delta SS ditambah dengan. Jadi total air yang tertahan di dalam lahan adalah SS ditambah dengan SG. Nah, inilah penggabungannya. Sekarang, kalau ini kita sudah dapat, maka sederhanakanlah. Ya. Perhatikan, apa yang bisa Anda amati daripada pergerakan ini. Yang bisa diamati adalah, perhatikan ini, disposisi curah hujan, ya, disposisi curah hujan itu, ya, didisposisikan kepada, kalau ada curah hujan, maka akan ada bagian tertentu yang terinfiltrasi ke dalam tanah,
Ya, ini bagian permukaan ya, bagian permukaan. Akan ada air bagian tertentu dari air yang diinfiltrasikan ke dalam tanah dan akan ada bagian air tertentu yang mengisi storage yang tadi SS yang di atas, kemudian akan ada air yang mengalir sebagai surface runoff atau aliran permukaan. Ya, jadi dibagi tiga, ada yang terinfiltrasi, ada yang tersimpan, dan ada yang mengalir. Ya, ada yang mengalir. Itulah air yang ada di bagian besar, ya, yang ada di lahan. Nah, sekarang infiltrasi ini kemana? Air yang terinfiltrasi itu ke bawah sampai di dengan perkolasi, sampai dengan bagian bawah yang disebut dengan groundwater storage atau reservoir, akan kemana itu? Yang pertama, air yang terinfiltrasi itu akan terevapotranspirasi melalui tekanan panas dari atas, kemudian air bergerak ke atas. Jadi semua air yang masuk ke dalam itu kemungkinan besar akan bergerak ke atas karena ada panas, ya. Tapi gerakannya melalui gerakan kapiler, ya. Oke, sekarang kemudian sebagian dari infiltrasi ini akan mengisi yang disebut dengan storage. Storage jadi tampungan air tanah, tampungan air tanah, ya. Jadi air yang mengisi tanah ya di bagian bawah depression storage ya. Ini. Kemudian air yang terinfiltrasi terus ke bawah mengisi groundwater storage atau reservoir. Itu dia. Kemudian groundwater storage ini kemana dia? Nah, ini mengalir ke sungai. Mengalir ke sungai. Jadi ingat, pada saat banyak hujan, ada groundwater flow dari reservoir yang mengalir ke sungai. Tetapi yang paling nyata pada saat tidak ada hujan. Pada saat tidak ada hujan, maka total air sungai itu diisi oleh groundwater flow. Jadi air yang mengalir dari groundwater storage yang disebut dengan groundwater flow. Ada yang mengatakan underground flow, ya. Jadi dia mengalir ke sungai. Jadi total ini mengalir ke sungai, ya, baik pada musim hujan maupun pada musim kemarau, ya. Tapi yang paling nyata manfaat dari groundwater flow itu adalah pada saat tidak ada hujan. Pada saat tidak ada hujan, maka air tetap ada di dalam sungai. Apa yang Anda lihat sekarang? Kalau air sungai pada musim hujan, ya, maka airnya kadang-kadang besar sekali dan bahkan meluap, ya. Itu sebetulnya apanyakah yang besar? Apakah surface runoff-nya ataukah groundwater flow-nya? Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Halo, bisa jawab? Mohon maaf Prof, putus-putus tadi. Kalau ya jadi begini, kan sungai itu bisa diisi oleh aliran permukaan atau runoff ataukah juga disebut surface runoff. Itu yang pertama, dan yang kedua diisi oleh groundwater flow, aliran air bawah tanah. Nah, pada saat musim hujan, ya, air banyak, bahkan banjir, maka apanya yang besar? Surface runoff-nya kah atau groundwater flow-nya kah? Kalau menurut saya, Prof, itu tadi yang kedua, Prof, aliran permukaan. Aliran permukaan. Yang pertama itu ya, aliran permukaan. Surface. Oke, ini siapa yang jawab? Arjatul, Prof, Arjatul Jannah. Oke. Jadi nanti ya berani menjawab ya, jangan takut-takut ya. Dan itu benar ya. Itu aliran permukaannya terlalu besar, makanya dia banjir ya. Oke, sekarang kalau pada musim kemarau ya, pada musim kemarau tapi tetap ada air di dalam sungai, dari manakah
air sungai itu? Bisa jawab? Groundwater reservoir. Siapa yang jawab ini? Amalia, Prof. Hah? Amalia, Prof. Amalia Yusuf? Iya, Prof. Oke. Jadi kalau di dalam sungai musim kemarau tidak ada hujan, tetap ada air di sungai, maka dia diisi oleh yang disebut dengan groundwater reservoir melalui aliran air bawah tanah atau groundwater flow. Itu sebabnya. Maka kita di dalam mengelola lahan kita, mengatur air di lahan, selalulah perbanyak air yang masuk ke groundwater reservoir. Atau dengan kata lain, kurangilah aliran yang mengalir di atas permukaan atau surface runoff-nya atau runoff-nya. Itu dikendalikan, dikurangi supaya lebih banyak air masuk ke dalam tanah. Oke? Ya. Disposisi yang kedua disebut depression storage. Jadi pertama air terinfiltrasi ke dalam tanah, sampai pada kapasitas infiltrasi dipenuhi, maka kalau ada lagi air hujan turun, lebih banyak mengisi daerah-daerah di atas permukaan, disebut depression storage atau upper zone storage. Di sini dia. Nah, air yang tertampung di permukaan dalam bentuk genangan, barangkali yang tadi seperti yang disampaikan, maka akan terjadi dua hal. Yang pertama, terevaporasi, menguap ke udara, dan terinfiltrasi juga ke dalam tanah. Disebut sebagai infiltrasi tertunda atau delayed infiltration. Tertunda dia. Ya. Kalau infiltrasi langsung ini namanya ya. Infiltrasi langsung tadi ini. Tapi ini dari genangan terjadi juga infiltrasi, tapi namanya infiltrasi tertunda supaya jangan sama ini dengan ini ya. Cara menghitungnya juga berbeda ya. Nah, itu dari depression storage. Terevaporasi atau terinfiltrasi ke dalam tanah. Tapi namanya infiltrasi tertunda, nanti ini bergabung sama yang ini. Kemudian yang di atas permukaan, yang mengalir di atas permukaan itu akan mengalir sebagai stream flow, ya, stream flow atau runoff. Selama dia mengalir, maka bisa juga air itu terinfiltrasi ke dalam tanah, tetapi peluangnya kecil sekali, kalau dihitung kecil sekali. Bisa juga terevaporasi, ya, terevaporasi menguap. Selama dia mengalir, dia bisa menguap, ya. Tetapi lebih banyak, ya, yang lebih banyak di sini yang porsinya adalah yang mengalir ke badan air. Apakah itu ke sungai, apakah itu ke danau, atau apakah itu ke laut. Ini yang besar ini, ya, ini yang besar. Nah, inilah kira-kira diagram yang menunjukkan, yang mengindikasikan disposisi dari suatu hujan kalau sudah turun ke darat, ya, atau turun ke lahan, kira-kira perjalanannya akan seperti ini, ya, perjalanannya akan seperti ini, ya. Ini kalau kita pahami ini maka agak ya susahlah kita pasti selalu kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Paham air itu mengalir kemana ya, disposisinya ini, kemudian ini akan menjadi bagian ini ya, dan akhirnya akan seperti ini. Kira-kira itu ya. Jadi tolong ini dipahami betul ya, logikanya seperti ini, tahap-tahapannya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya perhatikan lagi ya. Kalau kita membuat persamaan umum, coba perhatikan, ini kan R2 dikurangi R1, ES dikurangi EG, TS dikurangi TG, G2 dikurangi G1, SG, SS ditambah dengan SG. Coba perhatikan. Nah, kalau kita membuat persamaan umum, maka R2 dikurangi dengan R1 sama dengan R, G2 dikurangi dengan S1 sama dengan G, E2 dikurangi dengan S dikurangi EG sama dengan E, begitu juga TS dikurangi TG adalah sama dengan T, atau T2 sama dengan, nah ini ya, yang seperti ini. Ini adalah kalau ini adalah R
ini adalah E, ini adalah T, dan ini adalah G. Ya, oke. Jadi kira-kira secara umum seperti ini. Ya, ini adalah water balance secara umum yang ada di gas. Oke. Nah, ini bisa dikombinasikan menjadi evapotranspirasi. Oleh karena itu, evapotranspirasi kita gabung menjadi ET. Ini nih, ET. Ya, ET. Jadi, balansnya sekarang adalah air yang hilang, nih, hilang sebagai ET, ya, akan menguap. Berapakah air yang menguap? Adalah presipitasi atau hujan dikurangi dengan aliran permukaan, ya, dikurangi dengan G. G ini adalah air yang keluar dari bagian bawah tanah, bagian dalam, dikurangi dengan delta S, ya, dikurangi dengan delta S. Ataukah delta S sama dengan P curah hujan dikurangi dengan runoff dikurangi dengan groundwater seepage dikurangi dengan evapotranspirasi. Ini kira-kira yang disebut dengan water balance. Ya. Nah, sekarang kalau diasumsikan tidak ada rembesan air yang masuk ke dan keluar dari lahan, ya, tidak ada G1, G1 sama dengan 0, G2 sama dengan 0, maka ya bisa dibuat seperti ini. Kalau tadi P, R, G, E, T sama dengan delta S, maka G-nya sama dengan 0 dan ini digabung, tadi sudah digabung ya. Ini sudah harus digabung karena tadi sudah digabung ya. Oke. Nah, PRG sama dengan 0. Maka delta S sama dengan curah hujan dikurangi dengan aliran permukaan dikurangi dengan evapotranspirasi sama dengan air yang tertahan di atas lahan atau di dalam lahan. Itu kira-kira water balance. Ya, sehingga secara umum kita bisa dapatkan bahwa neraca air lahan adalah seperti ini, ya. Curah hujan dikurangi dengan air yang mengalir keluar, run off, dikurangi dengan air yang hilang melalui evapotranspirasi, itu sama dengan air yang tersimpan di lahan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya, Ada Prof. pertanyaan? Coba ada pertanyaan apa pertanyaannya? Saya, Prof, atas nama Muhammad Yogi Noval. Oke. Pertanyaan saya itu, Prof, Yogi, bagaimana silakan, Yogi. bagaimana cara menghitung, Prof, air yang ada pada lahan yang mengalir kayak itu, seumpamanya lahannya ada di sampingnya sungai, sedangkan sungai itu mengalir, Prof. Bagaimana kira-kira caranya menghitung? Oh, aliran permukaan yang masuk ke sungai. Yang tidak, Prof, kan tadi mengenai neraca air lahan, bagaimana cara itu dihitung neraca air lahannya, sedangkan air di sampingnya itu, Prof, ada sungai yang mengalir. Oh iya, sama saja. Tetap kita menghitung air yang ada di lahan, ya, walaupun di sampingnya ada sungai yang mengalir. Malah langsung masuk airnya kan. Jadi dia itu langsung airnya masuk itu, ya. Nah ini nih. Jadi kalau ini sungai ya, katakanlah ini bukan laut, ini sungai, katakan. Nah di sini ada lahan yang kita tanami, yang kita garap. Nah aliran permukaannya langsung masuk di sungai, begini. Tapi kita bisa hitung berapa besar air yang masuk ke. Saya siapkan waktu minggu depan untuk menghitung besarnya aliran permukaan. Tapi saya mau khusus kepada kecepatan aliran permukaan. Kenapa kecepatan aliran permukaan? Karena kecepatan ini adalah energi yang menyebabkan terjadinya erosi. Energi yang digunakan oleh air untuk mengerosikan tanah. Jadi saya akan khusus memberikan bagaimana cara menghitung kecepatan aliran permukaan. Ada juga menghitung volume aliran permukaan juga akan diberikan, tapi nanti saja ya. Nanti mungkin Pak siapa, Ibu Sartika atau siapa yang memberikan.
mengenai volume aliran permukaan. Jangan sekarang. Ini bisa dihitung ini, ya. Bagaimana menghitung curah hujan yang sampai di permukaan tanah? Gampang dihitung itu, ya. Ada penakar hujan, ya. BMG kita bisa dapat di BMG. Tetapi berapakah besarnya curah hujan wilayah yang masuk ke dalam lahan kita, ya? Kalau dia wilayah, misalnya di sini wilayah, ada metodenya. Itu juga nanti diberikan bagaimana cara menghitung curah hujan wilayah, itu dikasih. Saya kira di pertemuan pertama dulu ada itu. Ada metode-metode rata-rata, ada TSN, ada poligon TSN, ada juga isohyet. Itu ada 3 metode yang bisa dipakai untuk menghitung berapa besarnya curah hujan wilayah. Kalau ini banyak stasiun di dalam, itu bisa dihitung seperti itu. Kemudian air yang masuk ke dalam tanah dan terinfiltrasi ke dalam tanah juga bisa dihitung melalui proses-proses infiltrasi. Ada banyak rumus penghitung infiltrasi. Ya, ada Kostiakov, ada Holtan, ada Horton, ada Phillips, ada Greenham, macam-macam. Ya, banyak rumus-rumus yang bisa dipakai untuk menghitung infiltrasi. Kemudian bagaimana menghitung evapotranspirasi? Ada rumusnya, ya. Ada Penman, kemudian ada Thorndike, itu untuk menghitung besarnya evapotranspirasi, ya. Jadi aliran permukaan bisa dihitung, evapotranspirasi bisa dihitung, infiltrasi bisa dihitung, groundwater flow juga bisa dihitung, ya, bisa dihitung. Nanti kalau di permodelan DAS barangkali nanti kita kasih ya cara-cara untuk membangun model pengelolaan daerah langsung itu dihitung betul. Tetapi di sini juga bisa dihitung, hanya saya tidak kasih perhitungan karena ini mungkin barangkali Pak Mahmud ya coba nanti pada kuliah-kuliah keberapa berikutnya tanyakan kepada Pak Mahmud, nanti akan dikasih rumus-rumusnya itu. Begitu Yogi ya. Semua bisa dihitung, ada rumusnya dan mudah sekali kita menelusuri rumus-rumus itu. Oke Yogi. Apalagi pertanyaan yang lain? Masih ada Prof, sedikit. Ya. Itu mengenai, kan biasanya itu Prof, ada itu mata air berdasarkan dari air yang keluar dari dalam tanah Prof, akibat terlalu padat tanahnya Prof. Maksudnya jumlah airnya Prof. Jadi kira-kira bisa dihitung juga itu Prof? Bisa. Jadi kita bisa tahu berapa volume karena yang dimaksud mata air atau air yang ada dalam tanah itu terbagi atas 2 bagian besar, ya. Ada namanya confined aquifer, ada namanya unconfined aquifer. Yang unconfined itu yang tidak tertekan. Jadi yang tidak tertekan, tidak ada tekanan. Tapi kalau ada juga air tanah yang tertekan yang disebut dengan confined, ya, confined. Dia berada di bawah batuan. Jadi kalau kita mau mengambil air itu harus menembus dulu batuan baru dapat itu. Nah, orang-orang menyebutkan ada sungai di bawah tanah. Nah, itu disebut dengan aquifer, ada aliran. Itu yang mereka sebut sebagai mata air. Jadi kapan itu diangkat, langsung ada airnya. Nah, coba kalau itu mengalir, misalnya di mana? Di Sopeng ya. Air itu mengisi bagian bawah permukaan tanah melalui daerah yang disebut pichat area. Jadi air masuk di situ, daerahnya bagus, hutan, sehingga bisa menginfiltrasikan masuk. Kemudian masuk ke ruang itu ke bawah. Nah, kemudian muncul di ompok. Ya, itu mengalir terus ke bawah, tapi munculnya di ompok, di atas permukaan tanah. Jadi disebut dengan mata air. Ya, sebetulnya itu aquifer yang diberikan dia kesempatan untuk keluar. Sama dengan kalau air itu, ya, air yang mengalir dari hulu ke arah laut di bawah tanah itu, kalau kita pasang bor, maka airnya muncrat keluar, ya. Itu disebut dengan artesis. Dia muncrat karena melalui proses fisika, ya, perbedaan permukaan. Jadi permukaan airnya ada di atas, terus yang bagian bawah itu kita bor, maka pasti airnya muncrat karena dia perbedaan, ya, hukum Archimedes begitu ya. Kemudian itu di Sopeng. Terus kalau di Palopo di utara di Masamba itu di Malangke.
Ya, di Malangke. Di Malangke itu di pinggir laut, persis pinggir laut, ya, kena dengan ombak yang dari laut. Di bagian itu berbatasan dengan tanah daratnya. Kalau kita di pantai itu melakukan pengeboran air ke bawah dalam kira-kira kedalaman tertentu, maka airnya akan naik dan itu airnya tawar. Karena yang kita dapat tadi itu yang disebut dengan aquifer, ya, aquifer. Nah, makanya orang bilang ada mata air di bawah. Iya, memang mata air namanya. Penuh dengan air. Orang juga bilang sungai bawah tanah. Begitu Nopal ya, Yogi ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, Prof. Yang lain lagi siapa nih yang perempuan? Wilda, Prof. Wilda Rahayu, silakan. Iya. Wilda. Begini Prof, tadi yang rumus dijelaskan itu untuk permukaan itu Prof, untuk RG-nya dia input, terus untuk di bawah permukaan itu Prof dia jadi output. Kenapa bisa begitu Prof? Kurang paham Yang tadi mana? bagian Yang ini? sikunya Prof. Yang ini Yang kan? setelah, iya Prof, yang rumus setelah Oke. rumusnya Prof. Sekarang begini. Ini perhatikan yang di atas ya ini. Ya. Ini namanya permukaan. Ya. Ini namanya bagian bawah permukaan. Ini nih. Di bawahnya ini, ya. Ini sudah bagian bawah, ya. Nah, sekarang perhatikan semua yang ada di atas, ya. Yang mana ya panahnya masuk ke sini, masuk ke lahan. Kalau ini kan keluar. Ini keluar, bukan masuk ya. Ini juga keluar ini. Ini juga keluar, ini juga keluar, tapi dia lari ke bawah, ya. Perhatikan, ini juga keluar. Jadi yang masuk ke permukaan lahan ini adalah P dan R1. Itu yang masuk. Tidak ada lagi yang lain, cuma itu. Ya. Nah, kalau ini tinggal. Nah, yang keluar sekarang dari sini adalah E keluar, T keluar, R keluar, E keluar, T keluar, I keluar menuju ke bawah, dan R keluar, R2 keluar. Nah, itu yang keluar. Jadi sebetulnya yang gampang adalah yang masuk sama dengan yang keluar. Yang masuk ditambah yang tinggal sama dengan yang keluar. Yang masuk sama dengan yang tinggal ditambah dengan yang keluar. Nah, kalau mau begitu, ya. Yang masuk apa? P tambah R1 itu yang masuk. Kemudian kemanakah P tambah R1 ini? Bisa tinggal sebagai SS, bisa juga keluar sebagai R2. Bisa juga keluar sebagai R2. Ya. Jadi kalau kita hitung, bagaimana waktu bahasa? Yang tinggal adalah yang masuk dikurangi yang keluar. Kan begitu. Sekarang, coba bikin. Yang tinggal adalah yang masuk dikurangi yang keluar. Coba buat begitu. Itu balance itu. Ya. Yang tinggal adalah SS. Yang masuk adalah P ditambah R1. Coba itu. Yang keluar adalah R2, ya, ditambah ES, ditambah TS. Ini semua yang diambil tanaman. Ditambah dengan I yang keluar ke bawah. Itu yang keluar. Ya, itu yang keluar. Kalau ini yang dari bawah, dia juga bergerak ke atas, tapi langsung keluar. Dia keluar dari ground storage. Ini yang keluar dari ground storage. Ya. Tidak menambah kadar air di dalam tanah bagian atas, tidak. Dia keluar saja begitu, hilang. Ya, hilang. Jadi kalau misalnya ini tanaman, transpirasi diambil air dari dalam. Kemudian melalui ini tidak menambah kadar air di permukaan tanah, tetapi langsung hilang. Ya, melalui karena ada proses-proses metabolisme yang sangat perlu menggunakan air. Coba lihat, coba bikin sendirilah. Ini mudah ini kok. Ya. Jadi tidak usah dipersoalkan ini output ini. Pokoknya bikin saja begitu. Ya. Yang masuk sama dengan yang tinggal dikurangi, yang tinggal ditambah dengan yang keluar. Bisa, Wilda? Iya, terima kasih Prof. Ya bisa. Begitu saja.
Diperhatikan di bawah juga begitu ya. Yang masuk ini G1 ya. Tambah infiltrasi. Ini yang masuk di bawah, bagian bawah ini. G1 ditambah infiltrasi. Ini yang masuk, mengisi air di sini. Nah, yang tinggal adalah SG. Yang keluar mana? G2 ya. Jadi berarti yang masuk adalah G1 ditambah dengan I. Ini yang masuk. Kemudian sama dengan SG ditambah dengan G2. Gitu ya. Itu pasti jumlahnya sama supaya balance. Makanya disebut dengan water balance. Atau SG sama dengan GI plus I dikurangi dengan G2. Bisa sekarang? Binta? Bisa, Prof. Bisa, pasti bisa. Jadi diperhatikan logika pergerakan ini, logika pergerakannya air. Ada lagi yang mau bertanya? Siapa? Ada? Sudah tidak ada lagi? Kalau tidak ada, kita sampai di sini. Ingat ya, coba-coba baca buku-buku keairan atau hidrologi atau dasar-dasar hidrologi yang judulnya adalah neraca air. Coba dibaca, neraca air. Ya, apakah itu neraca air di das, neraca air di bumi, atau neraca air lahan. Ya, coba saja pahami logikanya sehingga nanti tidak kehilangan informasi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Gitu ya. Oke, Yogi. Ya, Prof. Nopal, sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Minggu depan sudah pertemuan keberapa itu? Pertemuan ke-8, Prof. Minggu ke-8. Oke, kita selesaikan minggu depan. Dan barangkali saya akan kasih tugas ya minggu depan supaya yuk kerjakan tugas itu. Dan tugas itu harus dimasukkan cepat. Waktunya nanti dikasih 1 minggu supaya you bisa dapat nilai. Ya, bisa dapat nilai. Beberapa orang saya sudah bisa kasih nilai sebetulnya ya. Makanya saya kasih kesempatan, gunakan kesempatan ini untuk memanen nilai. Memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan, dan lain sebagainya. Ya, oke. Sampai di sini, sampai jumpa minggu depan. Dan Noval, tolong di foto dulu supaya bisa. Coba videonya dibuka semua, kamera dibuka. Nanti tidak hadir nanti. Ya. Banyak membaca ya, karena kita tidak bertemu soalnya ya, tidak luring. Jadi di sini sebetulnya yang efektif adalah mahasiswa-mahasiswa yang pada kondisi sekarang ini, ya itu sangat berbeda dengan kondisi waktu kita luring. Karena kalau di luring itu bisa dilakukan penjelasan di papan tulis, ya dibuat lagi. Kalau di sini sama sekali agak susah ya. Jadi caranya adalah untuk menutupi kekurangan ataukah inefektifnya pertemuan, perbanyak membaca buku. Ya, banyaklah. Biasakanlah membaca buku. Oke, Nopal, sudah difoto? Sudah? Ya, Prof. Sementara, Prof. Oke, foto dulu. Teman-teman on. Kirimkan ke saya ya. Baik. Sudah? Sudah, Prof. Oke. Kalau begitu, mohon pamit dan jaga kesehatan ya. Kita jumpa minggu depan dan nanti akan saya kasih soal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Prof. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof.